Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa belajar. Siapa kata kelasnya bikin doanya nak? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi ada yang tahu pembelajaran kita hari ini tentang apa? Indahnya keberagaman di negeriku. Nah, pintar sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tema 7 tentang indahnya keberagaman di negeriku. Jadi di sini kalian semua sudah mengetahui pulau tempat tinggal kalian atau pernah melihat pulau tempat tinggal kalian atau peta lah, peta. Pernah. Coba dijelaskan, kalian ada tinggal di pulau mana? Saya tinggal di Pulau Sulawesi. Nah, pintar sekali. Jadi kalian tinggal di Pulau Sulawesi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu buat sebelumnya. Silahkan siapkan pulpen dan buku tulisnya. Dicatat ya. Pertanyaannya itu nomor 1. Di pulau mana kalian tinggal? Sudah? Sudah. Nomor 2. Banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Sudah? Sudah, Bu. Yang ketiga, menurut kamu, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Yang keempat, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Sudah? Sudah. Yang kelima, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Silahkan dijawab dengan diskusi ya. Ibu menunggu jawabannya. Kalau selesai bilang ya nak. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Jadi jawaban kalian apa? Tolong dijawab satu persatu. Sebutkan jawabannya mulai dari Indira. Saya tinggal di Pulau Sulawesi. Yang pertama, di pulau manakah kalian tinggal? Di Pulau Sulawesi. Yang kedua, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Banyak. Karena itulah Indonesia terkenal dengan keberagaman sosial. Yang ketiga, menurut kamu, bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau lain? Jauh atau dekat? Jauh, karena harus menyeberang dengan menggunakan kapal laut. Jadi dilanjutkan oleh Sasra. Jawabannya yang keempat itu apa nak? Bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Tentu berbeda karena masing-masing mempunyai karakter tersendiri. Yang kelima, samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Mengapa? Jelas berbeda karena itu
Indonesia terkenal dengan beragam suku bangsa. Jadi di sini untuk materi hari ini. Ada boski. Jadi Ibu akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu siapa yang bisa menyebutkan tabel suku bangsa di Indonesia. Ada dalam buku halaman 25. Silahkan dijawab, lalu sebentar Ibu akan bertanya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan bertanya. Sasra, coba. Di Provinsi Aceh, suku bangsanya ada berapa? 10. Ya, coba sebutkan. Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Lues, Singkin, Simeule, Simeulue, Anijamen, Tamiang, dan Klue. Nah, kalau Sumatera Utara, suku bangsanya ada berapa? 8. Coba sebutkan. Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Kupak, Batak Simalungan, Batak Toba, Ulu, dan Nias. Kalau Sumatera Barat ada berapa? 9. Nah, sebutkan. Mentawai, Minangkabau, Kuci, Jambang, Iliang, Canjago, Tanjung, Sikupang, dan Koto. Jambi ada berapa? 8. Coba sebutkan. Anak Dadang, Jambi, Kerinci, Melayu, Bajau, Bati, Ubi, dan Bengkulu. Provinsi Riau ada berapa suku bangsa? 7. Apa? Sebutkan. Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, Bonai, Laut, dan Talang Mamak. Kalau Kepulauan Riau ada 3. berapa? Ya, coba sebutkan. Melayu, Laut, dan Batak. Kalau Sumatera Selatan ada berapa? 12. Nah, coba sebutkan. Rumai Kayu Agung, Kubu Pasema, Palembang, Ranau Kisan, Komeri, Ogan, Lematang, Lintang, Semendo, dan Rejang. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Indira. Bengkulu ada berapa suku bangsa? 10. Coba sebutkan. Tenggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Semendo, Serawai, Melayu, Sekah, Rejang, dan Lebong. Lampung ada berapa suku bangsa? 8. Coba sebutkan. Abung, Krui, Melayu Lampung, Tawas, Semendo, dan Pasema. Banten ada berapa suku bangsa? 3. Coba sebutkan. Baduy, Sunda, dan Banten. DKI Jakarta ada berapa suku bangsa? 1. Jawa Barat ada berapa suku bangsa? 2.
Coba sebutkan. Cirebon dan Sunda. Yogyakarta ada berapa suku bangsa? 1. Coba sebutkan. Jawa. Jawa Tengah ada berapa suku bangsa? 2. Apa itu? Jawa dan Sami. Jawa Timur ada berapa suku bangsa? 5. Coba sebutkan. Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Bali ada berapa suku bangsa? 2. Coba sebutkan. Bali Aga dan Bali Majapahit. Nusa Tenggara Barat ada berapa suku bangsa? 8. Coba sebutkan. Sumbawa, Bima, Dompu, Dongga, Mandar, Bali, dan Sasak. Nusa Tenggara Timur ada berapa suku bangsa? 9. Coba sebutkan. Alur, Rote, Timur, Sabu, Helong, Sumba, Dawan, Belu, dan Flores. Kalimantan Utara ada berapa suku bangsa? 4. Coba sebutkan. Hidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Kalimantan Barat ada berapa suku bangsa? 12. Nah, coba sebutkan. Dayak, Binayuh, Desa, Iban, Kanayatan, Kantung, Imbai, Mali, Mualang, Sambas, Murut, Nganyu, Punan, Otdanu, dan Kanyan. Kalimantan Tengah ada berapa suku bangsa? Kan 12. Coba sebutkan. Dayak, Baradio, Bawo, Dusun, Lawangan, Mayaan, Odan, Punan, Siangmurung, Anyu, Manyan, Dusun, Lawangan, Buku Pao, dan Ot Dusun. Nah, dilanjutkan lagi oleh Sastra. Silahkan. Di Provinsi Kalimantan Timur ada berapa suku bangsa? 8. Coba sebutkan. Dayak Bulungan, Hidung, Kenyak Derusu, Abai, Kayan, Bajau Berau, Kutai, dan Pasir. Kalimantan Selatan ada berapa suku bangsa? 6. Coba sebutkan. Dayak, Banjar, Bakumpai, Bukit, Pitap, Orang Barangas, Banjar Hulu, dan Banjar Kuala. Sulawesi Utara ada berapa suku bangsa? 5. Sebutkan. Sangirta Laut, Minahasa, Bada Bulang, Mangondo, dan Bantik. Sulawesi Tengah ada berapa suku bangsa? 14. Coba sebutkan. Kailili, Pamona, Mori, Balatan, Wana, Ampana, Balantang, Ungku, Puol, Dampeles, Dondo, Kulawi, Lore, dan Rokai. Kalau Sulawesi Selatan ada berapa? 7. Coba sebutkan. Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Sulawesi Barat ada berapa suku bangsa? 5. Sebutkan. Mandar Mamuju, Patai, Tosumunya, dan Mamasa.
Papua ada berapa suku bangsa? Sebelas. Coba sebutkan. Alfak, Mandacan, Bauzi, Yakmuyu, Ekadi, Fapak, Asmat, Kauri, Tobati, Dera, dan Dani. Nah, oke. Untuk pembelajaran tabel suku bangsa cukup sampai di situ. Jadi karena tadi kalian sudah berdiskusi, sekarang Ibu akan menunjuk lagi untuk membacakan apa saja faktor penyebab keberagaman masyarakat di Indonesia. Silahkan Sastra membacakan pendapatnya. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang meninggalkan agama, istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas dan terdiri atas 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keadaan alam Indonesia tersebut memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut dan mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Indira. Jadi menurut saya, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia, keadaan transportasi dan komunikasi, kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat memengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi Memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan
relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, jadi di sini kita bisa berkesimpulan bahwa faktor penyebab keberagaman di Indonesia yang pertama itu berdasarkan letak strategis wilayah Indonesia, dan yang kedua itu kondisi negara kepulauan, dan yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam, dan yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi di sini kita bisa melihat ada banyak hal yang membedakan antara negara Indonesia dengan daerah-daerah lain, karena begitu banyaknya di Indonesia sangat banyak keanekaragaman. Adapun keberagaman suku seperti suku Dayak, suku Minangkabau, dan suku Wamena, itu semua adalah keberagaman atau keanekaragaman negara di Indonesia. Jadi ada yang bisa menjelaskan lagi ke Ibu tentang bagaimana itu keberagaman sosial? Ada? Ada. Ya, siapa? Ya, Bu. Ya, silahkan. Keberagaman sosial di mana segala sesuatu itu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkungan sekitar. Contohnya seperti adat musik daerah, lagu daerah, suku etnis, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi keberagaman itu adalah suatu yang mendasari atau yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara daerah yang satu dengan yang lainnya melalui perbedaan-perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan alat dan musik, perbedaan dan sebagainya, banyak ya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Siapa ketua kelasnya? Silahkan pimpin doa pulang. Mari kita berdoa.